Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraili, NIM 1812110174, kelas PAIE semester 6. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pemetaan kompetensi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester 1. Selanjutnya poin pertama yaitu A. Mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Kompetensi inti yaitu KI1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya. KI2 yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, percaya diri, dan dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3 yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4 yaitu mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret. Ranah konkret yaitu menggunakan, mengukur, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraknya yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan pelajaran yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semuanya dalam sudut pandang teori. Selanjutnya poin B, menghasilkan konteks atau tema yang relevan. Yang pertama itu ada kearifan Nabi Muhammad SAW wujudkan kedamaian. Dalam bab ini, sebelum datang Islam, penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau bodoh. Mereka bukan bodoh secara intelektual, tapi mereka memiliki perilaku yang buruk di aspek agama, ekonomi, dan politik. Masyarakat Mekah memiliki karakter positif atau pemberani dan loyalitas terhadap pemimpin. Misi Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin. Masyarakat Mekah merespon dakwah Nabi dengan penolakan. Hanya sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Pola dakwah yang diterapkan di Mekah yaitu dilakukan secara siriyah. Selanjutnya, kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Pada bab 2 ini, tentu saja ada keterkaitan dengan bab sebelumnya, di mana Nabi Muhammad menampilkan kearifan dan kedamaian dalam dakwahnya. Sikap penuh kedamaian tidak hanya waktu tenang, bahkan dalam kondisi kritis, Nabi tetap mendahulukan perdamaian. Jadi, sebelum kedatangan Nabi dan umat Islam ke Madinah, Madinah ini bernama kota Yatsrib, di mana kota Yatsrib ini terkenal dengan daerah yang subur dengan hasil pertanian kurmanya. Nabi memilih hijrah untuk menghindari ancaman dan penyiksaan dari kaum Quraisy. Madinah ini menjadi pilihan selanjutnya dengan mempertimbangkan posisinya tidak jauh dari kota Mekah. Selanjutnya poin C, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks atau tema yang relevan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran, model discovery learning yang dapat dipadukan dengan metode mind mapping dan pendekatan saintifik yang menentukan peserta didik untuk mengamati permasalahan, penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat meyakini misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Menjelaskan pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah, selanjutnya menjelaskan pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah, dan yang terakhir yaitu menjelaskan keteladanan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi masyarakat di Mekah dan di Madinah. Selanjutnya, pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7 semester 1 yang tersusun dari 2 tema. Yang pertama yaitu kearifan Nabi Muhammad SAW mewujudkan kedamaian, dan yang kedua yaitu kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Selanjutnya, uraian kegiatan yang terdiri dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pembuka ini, peserta didik membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama, dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh khidmat. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari,
Dan juga guru memberitahu materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Selanjutnya, kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menyimak penjelasan singkat dari guru tentang materi yang sedang dibahas. Selanjutnya, guru mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mendiskusikan tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kegiatan penutup. Pada kegiatan ini, siswa membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah disampaikan. Selanjutnya, peserta didik bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Dan guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri yang terstruktur. Dan yang terakhir yaitu menutup pembelajaran dengan bersama-sama membaca doa. Selanjutnya, alokasi waktu 2 kali 40 menit 1 kali pertemuan. Dan metode pembelajaran menggunakan pendekatan scientific learning. Dan model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning. Dan metodenya itu yang digunakan pada materi ini tuh metode ceramah, diskusi, tanya jawab, praktek, dan penugasan. Selanjutnya, sumber belajar yang bisa digunakan pada mata pelajaran SKI ini yang pertama, buku siswa sejarah kebudayaan Islam, mushaf Al-Quran dan terjemah, akses internet sesuai dengan kebutuhan, buku guru sejarah kebudayaan Islam, dan sumber lain yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam. Media dan alat pembelajaran yang digunakan yaitu media LCD proyektor, laptop, spidol, penggaris, PPT, dan lain-lain. Jadi, pada umumnya, pembelajaran ini tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak adanya rencana pembelajaran. Rancangan pembelajaran ini dituangkan dalam bentuk RPP yang di dalamnya mencangkup metode yang digunakan, media, dan sumber yang dibutuhkan, serta model pembelajaran sesuai dengan yang telah tadi dijabarkan. Selanjutnya, poin D yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Yang pertama ada kearifan Nabi Muhammad SAW wujudkan kedamaian, di mana terdiri dari kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Selanjutnya yang kedua yaitu kesuksesan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan, dan yang terdiri dari kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Oleh karena itu, demi terusnya berlangsungnya pendidikan dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Di sini, penulis akan sedikit mengembangkan ide-ide pembelajaran yang dapat membantu pendidikan terus dikembangkan. Salah satu ide pengembangan pembelajaran yaitu menggunakan media sosial. Misalnya, membuat tugas yang diupload ke akun media sosial sebagai metode pembelajaran berbasis teknologi. Dan juga sebagai salah satu cara media sosial dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara digunakan untuk saling berbagai pengetahuan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.